Rajev meminta Parinit menunggu karena dia punya pekerjaan. Dia pergi dari sana dan marah. Pari menunggunya dan melihat sekeliling ruangan. Dia menerima telepon Neti dan dia mengatakan kepadanya bahwa aku ada di rumah Rajev. Neti mengingat diskusinya dengan Rakesh dan bertanya apakah dia menemukan pengantin pria yang tepat. Pari bilang iya, dia sangat peduli padaku dan sangat melindungiku. Aku menikah dengan pria yang menghormati ayahku, merawatku, melindungiku, berjuang melawan dunia demi aku. Saya telah menemukan pengantin pria yang sempurna. Neti bertanya di mana pengantin priamu. Biarkan aku bicara dengannya. Pari bilang kalau kamu bertemu dengannya maka kamu juga akan menyukainya. Neti memintanya untuk menghabiskan waktu bersamanya. Rajev mendatangi Gurindar dan bertanya sampai kapan dia harus bersikap seperti suami yang baik di depan Pari. Kamu tahu yang sebenarnya sampai kapan aku harus berpura-pura di depan dia. Gurindar memintanya untuk berbicara pelan, tidak ada yang tahu alasan sebenarnya di balik pernikahan ini. Rajev bilang kamu tahu aku tidak diciptakan untuk pernikahan ini. Gurindar bilang aku harus melakukan banyak hal agar Jaswan menyetujui pernikahan ini. Kilas balik menunjukkan bagaimana dia berbicara dengan Jaswan bahwa saya khawatir tentang putri Anda, saya hanya ingin bertanya apa yang dapat Anda lakukan untuk putri Anda. Dia mengatakan apa saja. Gurindar bilang aku kehilangan segalanya setelah suamiku meninggal, jadi aku ingin bertanya apakah kamu bisa memberiku sebagian tanahmu. Jaswan mengatakan Parinit tidak menyukai mahar. Gurindar bilang aku tidak memintanya tapi aku mengambil tanah ini untuk mendapatkan kehormatanku kembali, itu hanya akan menguntungkan putrimu saja. Jaswan setuju untuk memberikan tanahnya. Gurindar menyuruhnya untuk tidak menceritakannya pada Parinit. Dia meminta 80% tanahnya. Kilas balik berakhir. Rajev bilang aku melakukan pernikahan ini untukmu. Kilas balik menunjukkan bagaimana Gurindar memberitahu Rajev bahwa kita akan mendapatkan tanah jika dia menikahi Parinit. Kamu tidak bisa menikah seperti saudaramu Sanju, kami tidak mendapatkan apapun dari pernikahan itu. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan rasa hormat kembali. Rajev bilang aku tidak suka Parinit, aku tidak akan menikahinya. Gurindar memohon padanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan setelah menikah. Rajev bilang benarkah? Dia bertanya apa yang dia inginkan. Rajev bilang aku ingin fokus pada karirku, dia bilang aku tidak akan menghentikanmu. Rajev bilang aku ingin pergi ke kota besar untuk menjalani hidupku. Gurindar menyetujuinya. Dia bilang begitu kita mendapatkan tanah maka kita akan mendapatkan kehormatan kita kembali. Desa ini sering menertawakanku tapi aku akan menjadi kaya lagi. Rajev bilang aku tidak akan mencintai Parinit. Gurindar bilang kamu tidak perlu melakukannya. Setelah pernikahan ini kamu bisa menjalani hidupmu. Kilas balik berakhir. Rajev menyuruh Gurindar membiarkan dia menjalani hidupnya. Gurindar berkata aku mendapatkan tanah ini untuk mendapatkan kehormatanku kembali, aku tidak menginginkan kekayaan atau uang. Aku hanya ingin membalas desa ini karena telah menghinaku. Saya suka Parinit karena dia akan mengembalikan kehormatan saya. Anda tahu saya berbicara dengan Parinit, aku memujimu di depannya, aku menampilkanmu sebagai pria baik jadi dia mengiyakan pernikahan itu. Aku ingin Pari berpikir bahwa kamu sempurna untuknya. Kamu melakukan akting yang bagus dan sekarang dia menganggap kamu adalah pria yang baik. Anda bukan orang jahat jadi jangan khawatir. Pari sedang menunggu Rajev dan mengingat ibunya mengatakan kepadanya bahwa dia bahagia untuknya. Pari mengucapkan terima kasih Tuhan karena telah memberiku pasangan seperti Rajev. Rajev memberitahu Gurindar bahwa aku merasa tidak enak saat melihatnya. Gurindar mengatakan begitu kita memiliki surat properti maka kamu akan bebas, sampai kemudian menjadi suami yang sempurna di hadapannya. Habiskan saja malam ini dan mulai besok aku akan menjaganya dan kamu boleh pergi. Rajev pergi. Dia memasuki ruangan dan Pari berdiri. Rajev bilang jangan berdiri.
Tangannya tertusuk duri. Pari memegang tangannya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia bilang aku baik-baik saja. Dia memintanya untuk berubah dan merasa nyaman. Pari tersipu. Rajev bertanya apa yang terjadi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Rajev bilang aku ingin kamu istirahat malam ini, kita punya kehidupan bersama jadi kita tidak perlu mengadakan malam penyempurnaan sekarang. Pari mengangguk dan pergi untuk berganti pakaian. Pari masuk ke kamar setelah berganti pakaian dan melihat Rajev menyiapkan tempat tidurnya. Dia melihat dan berkata aku tahu kami sudah menikah tapi aku masih terbiasa tidur sendirian dan itu akan terasa canggung bagi kami berdua. Kita punya malam yang utuh untuk dibagikan, jika kamu mengerti maksudku, mengapa kita tidak tidur terpisah malam ini? Pari tersenyum dan setuju dengannya. Pari mengingat kelakuan buruk Rakesh dan berpikir dia beruntung mendapatkan pria seperti Rajev sebagai suaminya. Rajev sedang berbicara dengan Gurvinder dan berkata aku tidak bisa melakukan drama tentang suami yang baik ini lebih lama lagi. Aku merasa bersalah karena menipu Pari seperti ini. Gurvinder bilang jangan khawatir, begitu kita punya surat properti maka kamu bisa berangkat dari sini dan aku akan menangani Parinit. Lagi pula, tidak ada pria yang mau menikahi gadis seperti dia, tapi kami menerimanya dan itu semua demi harta benda dan mendapatkan kembali kehormatan kami. Rajev berbalik melihat Pari berdiri di sana dan merasa takut dia mungkin sudah mendengar semuanya. Pari memberitahu Gurvinder bahwa dia membutuhkan perlengkapan mandi. Rajev dan Gurvinder senang menyadari dia tidak mendengar apapun. Parinit ada di kamar kecil dan mencari sabun. Rajev datang ke sana dan Parinit tergelincir tapi dia menangkapnya dalam pelukannya. Mereka berdua saling bertatapan dan dia tersenyum padanya. Kalungnya kusut seperti hari pertama mereka bertemu. Rajev melepaskan mereka dan membebaskannya. Gurvinder memanggil Jaswan untuk mengingatkannya tentang surat-surat properti. Dia bilang aku sedang mengerjakannya dan kamu akan segera mendapatkannya. Dia bilang aku akan segera menemuimu. Mandip mendengar semua itu dan berpikir dengan siapa dia bertemu.